Shalom, Tuhan memberkati. Telah ditebus oleh darah Yesus, orang itu boleh menikmati fasilitas surgawi atau fasilitas yang disediakan Allah untuk kehidupannya. Biarlah kita ada, semuanya hanya karena Tuhan baik. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus kekasih hati kami. Shalom Bapak Ibu pencinta online. Selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu pemimpin pujian. Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Hamba-Mu pembawa firman, Bapak Zakaria. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Kau berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Agar firman-Mu dapat kami dengar bersama. Jadikan kami pelaku firman yang baik. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Jumpa lagi dengan kami ibadah online GBS, haleluya, Palusulu. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Di hari Minggu, di hari pertama, mari kita sama-sama satukan hati, kita bawa hati yang menyembah, kita bawa hati yang bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita bawa setiap ucapan syukur dan rasa kekaguman kita buat Yesus. Sama-sama nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia kekuatan, Dia ketenangan, Dia pengharapan dalam setiap hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Yesus kekuatan dalam setiap hati kita, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mari lagi-lagi katakan Tuhan Yesus kita, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sama Tuhan Yesus Mari jemaat Tuhan pagi hari ini nyatakan syukur-Mu. Biarlah kita ada, semuanya hanya karena Tuhan baik. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, tanda penyerahan diri kami. Biarlah segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus kekasih hati kami. Kami bawa Tuhan hati kami terus tertuju pada Yesus, sumber dari segala sumber berkat dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kita. Dan kita ada sampai hari ini. Kita berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka karena Tuhan. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Dari pemenang dalam skala perkara, Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi nyatakan bersama-sama, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Haleluya. Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi ya, nyatakan syukurmu. Kita adalah umat lebih daripada pemenang dalam setiap badai hidup kita. Come on, church. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Amin. Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja.
disucikan. Darah Yesus telah menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita limpah atas setiap kami. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Dan kami percaya Tuhan, mukjizat kreatif Tuhan kerjakan atas hidup kami. Di saat kami menyembah, di saat kami bersyukur, Tuhan bekerja dalam hidup kami secara dahsyat. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus memenuhi setiap hati dan hidup kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuni setiap kami. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu. Lebih lagi dengan sungguh katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kan ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan setiap hati kami Tuhan, kan ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidup kami, seumur hidupku. Ku menyembah-Mu seumur hidupku. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Kita telah masuk pada bulan Maret, minggu pertama. Mari kita siapkan hati
untuk menikmati berkat minggu pertama hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu yang menjadi landasan kami masuk di bulan Maret supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami telah siapkan hati, kami telah siapkan pikiran kami, bahkan kami telah siapkan iman kami untuk kau taburi firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat-jemaat yang masih berada di ibadah online, firman Tuhannya aja perjamuan kudus. Lalu praktek perjamuan kudusnya kalau Bapak Ibu ke gereja masing-masing. Nah, apa rencana Allah dalam perjamuan kudus itu? Ini perlu kita ketahui supaya kita tidak asal makan roti, minum anggur, atau asal mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus tahu apa tujuan Allah melakukan perjamuan kudus. Mari kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuannya adalah supaya kita ini hidup di dalam Allah. Supaya kita ini hidup di jalurnya Allah. Supaya kita ini hidup di dalam kemurahan Allah. Nah, untuk hidup di dalam Allah ini, Allah punya rencana supaya setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, supaya setiap peserta perjamuan kudus dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan rencana Allah. Nah, untuk sesuai dengan rencana Allah ini, Allah sudah siapkan supaya kita ini digiring, digugah kesadarannya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menjelaskan kita yang tadinya orang-orang berdosa melakukan perbuatan sesuka hati, mulai diberitahu kamu ini telah ditebus dari cara hidupmu yang lama. Supaya perbuatan lama, supaya kebiasaan lama itu diakhiri dengan penebusan melalui darah Yesus ini. Ini harus kita sadar, ya. Sebab kalau kita tidak sadar, walaupun kita ditebus, walaupun kita telah dibeli, ya kita masih menggunakan manusia lama. Jadi kita ngerti tujuan Allah membeli kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Ya. Jadi perbaikan ini makin cepat kalau kita makin sadar. Kita mempersiapkan diri, kita mau untuk masuk di dalam persekutuan dengan Allah, lalu perbuatan-perbuatan kita akan diatur. Jadi Allah tidak memaksa. Ya, walaupun kita sudah ditebus, Allah tidak memaksa.
Kalau kita masih tetap jauh dari Allah, berkatnya sedikit. Ya, sukacitanya sedikit. Damai sejahteranya sedikit. Bersyukurlah kalau sudah ditebus, tetapi lebih bersyukur kalau kita makin dekat dengan Allah, ketakutan, kekhawatiran lenyap. Bahkan banyak berkat yang dicurahkan kepada kita. Darah Yesus sangat menentukan. Kita sadar bahwa darah Yesus inilah yang membuat kita menjadi manusia baru. Darah Yesus inilah yang membuat kita kuat. Darah Yesus inilah yang melepaskan kita dari berbagai macam hukum dosa. Nah, jadi sekali lagi kesadaran pembaharuan ini harus kita miliki. Sesudah sadar kita mengikuti cara Allah. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah itu kalau belum sadar sekolah, ya masuk percuma. Ya, mereka masuk tiap hari. Tetapi pelajaran yang tiap hari diberikan oleh gurunya tidak masuk di otaknya. Sehingga setiap kali ulangan nilainya jelek. Setiap kali ulangan nilainya jelek. Tapi dia sudah berhak untuk memiliki alma mater. Kamu sekolah di mana? Oh, saya sekolah di A, saya sekolah di B, punya. Tetapi tidak menunjukkan hebatnya alma mater yang dia miliki. Karena apa? Kesadaran belum terbuka. Orang yang sadar telah ditebus oleh darah Yesus, orang itu boleh menikmati fasilitas surgawi atau fasilitas yang disediakan Allah untuk kehidupannya. Nah, jadi fasilitas ini dapat kita nikmati kalau kita mau masuk di dalam rencana Allah tadi. Dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Sadar kalau kita ini buatan Allah yang telah diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Alkitab tegaskan kepada kita, pagi hari ini Tuhan punya rencana supaya setiap orang Kristen menikmati darah Yesus, sadar bahwa Yesus menebus di dalam hidupnya. Kalau sudah ditebus untuk apa? Supaya dia melakukan pekerjaan yang baik. Jadi mari kita periksa hati kita. Apakah kita sudah memanfaatkan darah Yesus, menggugah hidup kita untuk menjadi ciptaan yang baru? Kalau belum, berhenti sejenak. Mari kita buka hati kita. Izinkan Yesus masuk di dalam hidup kita, supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau telah cucurkan darah-Mu supaya kami menikmati penebusan, dapat menikmati fasilitas yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Kami telah menikmati berkat firman-Mu dan izinkan firman-Mu tumbuh, berkembang, berbuah di dalam tutur kata dan perbuatan kami, sehingga kami siap untuk menjadi alat-alat yang Kau pakai. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus waspada.
Di kerumunan-kerumunan yang ramai, gunakan masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu sesudah jam 9, sesudah ibadah umum, ada ibadah kaum muda remaja. Terus jadwal selanjutnya Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan ada ibadah cabang GBIS Haleluya Palur yang ada di Perumnas. Bagi Bapak Ibu yang kepingin ikut kegiatan, silakan daftar. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat, kami buka pintu supaya Bapak Ibu dapat berjemaat bersama dengan kami. Nah, itulah pengumuman dari gereja, dan saat ini mari kita akhiri dengan menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa. Janjimu 2-3 orang berkumpul, Kau hadir. Dan 2 orang sepakat, Kau kabulkan. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya, jamaah Tuhan. Supaya anak kami menikmati kesembuhan yang sempurna. Dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Kemana saja anak kami pergi dapat kemana anak saya pergi dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah menyembuhkannya. Kami berdoa untuk Arin yang tumor di dadanya telah Kau ambil. Sekarang tinggal meminta kepadamu kekuatan tulangnya agar dapat berdiri juga, agar dapat berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Sugito, Kau jamah supaya Bu Gito kaki-kakinya kuat untuk menikmati segala berkat pemberian. Kami berdoa untuk Pak Dehadi, jamaah Tuhan, pulihkan sehingga Pak Dehadi dapat segera bergereja bersama dengan kami. Pak Tris, Engkau juga jamaah, Kau juga sembuhkan sehingga Pak Tris dapat beribadah dengan kami. Ibu Setyo Purnomo, lalu Ibu Linda, Kau jamah agar mereka juga dapat beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah jamah Pak Gito dengan kesehatan, Engkau telah jamah Lili dengan kesembuhan, Engkau telah jamah Ibu Bambang dengan kekuatan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan persekutuan kami akan mengadakan aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah buka tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati.
Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.